Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya rindu nih dengan teman-teman semua. Pas lihat, ada Bu Ervin, ada Pak Made gitu ya. Ada Pak Paul, Bu Slianti, pokoknya Pak Fauzi yang suka ketawa buat Tika ya. Senang sekali pas lihat jadwal. Saya akan bertemu pagi ini dengan teman-teman dari angkatan 73 ya. Jadi lumayan nih kita 2 mingguan tidak ketemu ya. Oke. Jadi Ibu sekali lagi menyampaikan mohon maaf lahir batin ya buat semuanya. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi itu ya. Dan pada saat saya lihat satu-satu tadi di Zoom, ini kayaknya segar-segar semua ini habis Lebaran, habis Hari Raya, pada segar-segar semua. Baik teman-teman semua, kita kayaknya masih kurang 1 orang ya. Jadi di sini yang belum ada siapa ya? Bu Reni. Bu siapa? Bu Reni, Bu. Bu Reni Novita, Bu. Tadi di room besar ada? Ada. Ada, oke, baik. Iya, jadi tidak terasa ya waktu ya, akhirnya kita sudah masuk di agenda 4 ya, tidak terasa agenda 1 terlewati, agenda 2 terlewati, agenda 3 terlewati, pokoknya aman terkendali kayaknya ya semuanya ya. Sekarang kita masuk di agenda ke-4 gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan sama-sama kurang lebih 2 jam pelajaran. Jadi di jadwal ini Bu lihat jam 9 sampai jam 10.30 ya. Jadi kita insya Allah selesai di 10.30. Nah, setelah itu nanti setelah ini teman-teman akan asinkronus lagi. Lumayan nih sekitaran 2 minggu juga nih asinkronusnya. Nanti kita ketemu lagi nanti di tanggal 7 Juni ya, 7 Juni. Jadi lumayan panjang waktunya. Di sini ceritanya pembimbingan untuk penulisan rancangan aktualisasi. Jadi kalau model sekarang ini lama, dikasih waktu yang panjang kita untuk menyusun. Kayaknya dikasih waktu yang panjang untuk merenung apa ya yang harus saya susun gitu ya. Beda sangat dengan teman-teman pada saat klasikal. Jadi kalau pembimbingan 2 hari, ya pembimbingan 2 hari, besoknya sudah langsung seminar. Jadi tidak pakai lama gitu ya. Jadi disuruh berpikirnya cepat, berpikirnya cepat, cepat dan tepat gitu ya. Berpikirnya cepat, tepat. 2 hari saja disusun. Jadi 2 hari saja disusun rancangan. Setelah lusanya sudah langsung seminar gitu ya. Nah, kalau ini kita waktunya panjang. Jadi panjang waktunya. Teman-teman disuruh merenung ceritanya ya, disuruh merenung apa ya yang harus saya buat ini buat organisasi atau tempat saya bekerja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah masuk semua ya? Sudah ya? Kayaknya sudah nih, sudah 10 orang. Bu Reni sudah gabung ya? Oke deh. Jadi semuanya ini berada di Parigi sekarang ini? Di Parigi semua ini? Saya di Palu, Ibu. Oh, Bu Ervin di Palu ya. Oke deh. Ya, jadi yang di Parigi mudah-mudahan ini jaringannya tetap lancar jaya ya. Lumayan ini. Kemarin sudah selesai evaluasi akademik. Bagaimana evaluasinya? Mudah kan? Mudah evaluasinya. Hari Selasa ya? Hari Selasa ya, kalau tidak salah ya, evaluasinya. Iya, hari Selasa. Jadi aman lah kalau gitu ya. Karena sudah evaluasi, nilainya sudah ada. Nilainya sudah? Belum? Oke deh. Jadi teman-teman sudah kemarin kan evaluasi akademiknya untuk agenda 2 dan 3 ya? Ya, agenda 2 dan 3. Ya, jadi kalau sudah lolos evaluasi akademik, maka lolos pula nih, untuk rancangan. Karena bekal kita di agenda 1, 2, 3 itu bekal kita nanti untuk menyusun namanya rancangan aktualisasi. Tadi teman-teman mungkin sudah punya gambaran ya, gambaran di kepala, oh ini saya akan buat ini gitu. Nah, jadi di rancangan itu kita akan kaitkan kegiatan-kegiatan kita dengan yang namanya agenda 2, agenda 3 gitu ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu apa yang ada di kepala teman-teman semua ini, yang
Bapak Ibu pahami di sini tentang rancangan aktualisasi. Mungkin sudah ada di kepala ini gambaran rancangan aktualisasi itu, Bu. Ini isinya di dalam gitu. Siapa yang bisa kasih gambaran gitu ya? Ini Bu yang akan kami buat Bu, seperti itu. Mungkin teman-teman dari agenda 2 kemarin diajarkan agenda 3 itu sudah punya gambaran. Oh, ini yang harus masuk di dalam namanya rancangan aktualisasi. Oke. Coba siapa yang Ibu pengen tahu? Apa yang sudah ada di gambaran teman-teman yang bisa Anda deskripsikan mengenai rancangan aktualisasi yang Anda mau susun? Siapa, mulai dari siapa dulu nih? Silakan angkat tangan kayak gini aja. Langsung angkat tangannya. Kelihatan kok di layar. Ya, silakan Bu Sinta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu. Menurut saya, yang ada di pikiran saya, rancangan aktualisasi itu judul apa yang akan kita angkat di tempat kita bekerja, seperti isu-isu yang lagi tren, yang lebih sering dibicarakan, terus di rancangan aktualisasi kita melakukan membuat kegiatan-kegiatan kegiatan apa yang akan kita lakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan tersebut dengan memasukkan nilai-nilai dari aneka tersebut. Mungkin seperti itu Ibu yang dapat saya tangkap dari rancangan aktualisasi yang akan dilakukan di tempat saya bekerja. Baik, terima kasih Sinta. Ada lagi? Silakan. Boleh angkat tangannya? Ya, Bu Tri Atika, ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang bisa saya gambarkan mengenai rancangan aktualisasi ini, Bu, dalam membuat rancangan aktualisasi, kita menentukan, menganalisa isu-isu apa yang ada di tempat tugas kita masing-masing. Dari isu yang kita dapatkan itu, kita ambil satu isu yang kita angkat yang paling problematik, itu untuk kita buatkan kita cari penyebab masalahnya, terus solusi kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan kita lakukan dalam mengatasi masalah tersebut, serta kita kaitkan, solusi tadi kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka. Oke. Ya, itu saja Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi siapa yang mau ini? Laki-laki deh, tadi perempuan 2 sudah. Laki-laki siapa nih? Ayo angkat tangannya nih. Siapa yang mau kasih gambaran nih? Pak Fauzi? Oke Bu, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masalah rancang aktualisasi adalah sebetulnya kalau bahasanya master plan ya Bu. Artinya kita punya draft atau punya satu panduan sehingga ketika turun di instansi dalam mengaktualisasikan apa yang isu-isu yang kita dapatkan sehingga mampu terarah gitu ketika kita melakukan sesuatu terarah, tidak asal, ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang dilaksanakan sehingga hasil outputnya itu kelihatan. Jadi ketika kita turun di masyarakat ataupun di instansi, kita sudah punya gambaran di dalam pemikiran dan sudah punya istilahnya kayak kalau bisa akan SOP sehingga ketika sampai di instansi kita tidak asal kerja tetapi sudah terstruktur gitu Ibu, menurut saya. Baik, terima kasih ya Pak Fauzi. Jadi Ya, teman-teman sudah punya gambaran ya. Jadi the first thing you want to do is what's the issue gitu ya. Jadi apa dulu isu yang mau saya selesaikan nih di kantor saya gitu ya. Isunya dulu. Isu ini kita kaitkan dengan agenda 3. Benar kan? Jadi isunya isu ini masuk di agenda 3 yang mana? Oh Bu, ini saya isunya WOG Bu. Berkaitan dengan WOG, maka pendekatan penyelesaian masalahnya adalah ala WOG, kan gitu
Ya, oh Bu, isu yang saya yang saya telah analisis gitu ya pakai APKL, USG gitu ya, yang masuk prioritas itu Bu, ternyata itu masuknya ke ranah pelayanan publik misalnya. Maka saya akan mencarikan solusi ala pelayanan publik gitu ya. Oh Bu, ternyata isu yang saya angkat ini Bu, terkait dengan agenda 3 khususnya di manajemen ASN. Maka saya akan menyelesaikan isu ini ala manajemen ASN, gitu ya. Bisa dipaham ya, teman-teman sudah pelajari ini kemarin agenda 3. Jadi setelah isunya sudah net ya, isunya sudah net, oh isu ini yang saya, jadi isu itu tinggal dilihat teman-teman, kalau dia isunya berkaitan dengan WOG, maka penyelesaian masalahnya ambil pendekatan ala WOG. Itu kan sudah dipelajari kan WOG itu seperti apa. Oh, ini harus saya lakukan kegiatan-kegiatan ala WOG gitu ya. Nah, setelah isu sudah net, sudah clear, nah teman-teman baru bikin namanya kegiatan gitu ya. Nah, kegiatannya apa saja nih kegiatannya? Oh, kegiatan Bu, untuk penyelesaian isu ini saya menyelesaikan isu ini melalui misalnya 5 kegiatan. Nah, gitu ya. Nah, 5 kegiatan itu Bu, saya buat tahapan-tahapan kegiatan lagi Bu. Dan di tahapan-tahapan kegiatan itu Bu, saya akan menerapkan namanya nilai di agenda 2, gitu ya. Nilai-nilai agenda 2 atau nilai aneka. Kemudian Anda tentukan output-outputnya gitu ya. Nanti di dalam teman-teman menarasikan nanti rancangan gitu ya, maka output-output yang direncanakan itu dibuatkan narasinya bukan hanya sekedar sampai di output gitu ya. Jadi penjelasannya jangan hanya sampai di output. Misalnya, Bu, saya nanti bikin multimedia pembelajaran. Oh, sudah jadi multimedianya. Nah, jangan hanya sampai di situ, tapi siapa yang memanfaatkan gitu. Ya, ada outcome-nya, dinarasikan bahwa saya bikin multimedia ini outcome-nya siapa gitu, siapa yang memanfaatkan, benefitnya, siapa yang menerima manfaat dari multimedia yang sudah kita bikin misalnya. Kemudian dampaknya, impact-nya. Impact-nya ini kalau saya bikin multimedia ini dampaknya seperti apa? Nah, itu dijelaskan lagi, dinarasikan lagi nanti ya, pada saat nanti Anda menyusun rancangan gitu ya. Jadi sudah kita mulai, oh ini kalau saya bikin ini, oh Bu saya nanti bikin kartu kontrol, colorful kartu kontrol misalnya. Bukan hanya output sampai ada kartu kontrol colorful gitu ya, colorful kartu gitu atau colorful card gitu ya. Bukan cuma sampai di situ. Nanti teman-teman narasikan lagi di bawahnya bahwa dengan adanya kartu berwarna ini misalnya akan dimanfaatkan oleh siapa, yang menerima manfaat siapa, dampaknya apa gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman harus narasikan lagi dengan bagus. Nah, Ibu pengen share dulu deh untuk sistematikanya. Mungkin teman-teman sudah dapatkan juga sistematikanya gitu ya, sistematika penulisan rancangan. Tapi Ibu share dulu ya. Ini. Kelihatan ya ini? Di layarnya kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, baik. Iya, Bu. Jadi di sini ini konsepsi dari aktualisasi. Saya kira ini teman-teman sudah dijelaskan bagus ini pada saat di awal masuk di Latsar ini. Jadi nanti pada saat teman kemudian ada tahapan kegiatan, ada output tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Ya, kemudian nanti teman-teman ini output ini nanti teman-teman harus kaitkan dengan pencapaian visi misi, penguatan nilai organisasi gitu ya. Jadi nanti setelah selesai semua ini kita rancang, baru nanti kita akan lakukan seminar rancangan. Tapi seminar rancangannya kayaknya masih lama deh, masih nanti 9 Juni.
Nah ini 9 Juni, ini 9 Juni pas ulang tahun suami saya nih, 9 Juni ini ya. Jadi ulang tahun suami saya, nanti saya temenin teman-teman semua ini nanti seminar kalau tidak ada perubahan jadwal ya. Nah seperti itu ya, jadi teman-teman semua pada saat nanti teman-teman membuat rancangan ini ya, isunya itu harus istilahnya betul-betul isu yang memang betul menjadi prioritas, ya menjadi prioritas yang akan kita selesaikan. Itu deh intinya dulu. Pokoknya isu itu adalah sesuatu yang memang prioritas, Bu. Ini prioritas sekali, Bu, yang berkenaan dengan tugas jabatan saya sekarang ini, dan ini harus saya selesaikan, gitu ya. Harus saya carikan solusinya, saya carikan gagasan kreatifnya, saya buat kegiatan-kegiatannya dengan output-output yang jelas. Gitu ya, bisa paham ya sampai di sini ya teman-teman ya? Bisa ya? Oke. Kemudian nanti di sini teman-teman, setelah semua teman-teman di sini nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, isunya kita kaitkan dengan agenda 3, nanti untuk tahapan kegiatan, ini apa nih? Nanti di tahapan kegiatannya ya teman-teman semua, tahapan-tahapan kegiatan, output kegiatan itu kita kaitkan nanti dengan agenda 2, ya seperti itu. Nanti pemecahan isu itu kita nanti, kita kan nanti punya matriks gitu ya, matriksnya itu kita kaitkan dengan pencapaian visi misi. Jadi nanti teman-teman visi misi organisasi itu harus dicantumkan. Kalau misalnya di sekolah, Bu, saya guru tapi saya tidak tahu nih visi misi sekolah seperti apa, tidak tercantum misalnya ya. Maka teman-teman boleh melihat visi misi dari Dinas Pendidikan. Kalau tidak ada, langsung ke visi misi Pemda gitu ya, Pemda Parigi Mautong gitu ya. Jadi lihat visi misi pemerintah Kabupaten Parigi Mautong seperti itu. Kalau di unit organisasinya ada, maka Anda pakai yang di unit organisasi sekarang gitu ya. Kemudian begitu juga dengan nilai, misalnya nilai ya, ada penguatan nilai organisasi. Nah, Bu, di puskesmas saya itu Bu tak ada nilai organisasi. Oh, berarti Anda harus melihat organisasi yang ada di atasnya gitu ya, yang memayungi kita punya organisasi saat ini. Oh, Dinas Kesehatan. Oh, lihat nilai organisasi Dinas Kesehatan gitu ya. Kalau memang tidak ada lagi, kita pakai saja Kementerian Kesehatan punya gitu ya. Jadi kita naik-naik ke atas gitu. Kalau di puskesmas tidak ada, kita ke Dinas Kesehatan. Kalau tidak ada, kita naik lagi ke atasnya gitu ya, sampai ke, kalau memang tidak ada lagi, sampai ke nilai-nilai organisasi di Kementerian Kesehatan. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipaham ya ini? Bisa ya? Jadi nanti untuk penentuan nilai silakan. Jadi kalau Bu, di kecamatan itu bingung saya Bu, mana nilai organisasinya gitu ya. Nanti lihat ke organisasi yang memayungi di atas gitu ya. Jadi silakan nanti dilihat nilai-nilai organisasi. Sebenarnya ada sih itu, cuma kadang-kadang tidak tertulis gitu ya. Tidak tertulis dengan jelas gitu nilai-nilai organisasi yang ada di tempat kita bekerja. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi nanti pada saat menyusun rancangan ini harus fix nih ya, harus clear isunya sampai di output kegiatan, sampai nanti teman-teman menganalisis pencapaian visi misi dan penguatan nilai. Jadi penguatan nilai ini nanti teman-teman kaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tahapan-tahapan kegiatan. Jadi tahapan-tahapan kegiatan ini, nilai yang saya masukkan di sini Bu adalah nilai akuntabilitas Bu. Nah, kemudian teman-teman nanti akan menyampaikan di sini bahwa nilai akuntabilitas yang saya aktualisasikan itu akan memperkuat nilai organisasi, misalnya apa di situ. Nilai organisasinya di situ, ada akuntabilitas juga misalnya, silahkan. Jadi misalnya di BPSDM punya nilai SIP, sinergitas, integritas, dan profesional gitu ya, misalnya. Kemudian saya masukkan di sini penguatan nilainya, Bu, saya nanti di sini memasukkan nilai misalnya nilai profesional Bu gitu ya, dalam melaksanakan pekerjaan, maka saya akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai profesional. Misalnya lagi, Bu,
saya di sini nanti pada saat tahapan kegiatan ini, Bu, saya mau menerapkan nilai jujur gitu ya, nilai jujur. Nah, nilai jujur yang saya terapkan di sini, Bu, akan memperkuat nilai organisasi. Misalnya kalau Ibu SIP, maka nilai jujur yang saya terapkan akan memperkuat nilai organisasi, yaitu nilai integritas. Karena kami punya nilai 3 nilai, jadi sinergitas, integritas, dan profesional. Maka nilai jujur itu akan memperkuat nilai organisasi, yaitu nilai. Bisa jelas ya teman-teman? Ya, oke. Jadi seperti ini saya sudah jelaskan berulang-ulang ya. Jadi mata pelatihan yang ada di agenda 3. Nah, sumber isunya bisa individu, ya. Sumber isu itu bisa individu kita, maksudnya berkaitan dengan langsung dengan kerja kita, bisa ke unit kerja, bisa ke organisasi, gitu ya. Silakan core isunya seperti itu. Nanti teman-teman bikinkan inisiatif-inisiatifnya gitu ya, inisiatif-inisiatif, gagasan-gagasannya seperti apa, kemudian dikelola. Nanti teman-teman harus bisa menganalisis dampak, ya. Jadi dampak dari gagasan-gagasan, kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan itu dampaknya apa nanti ya. Dampaknya itu teman-teman bisa kaitkan dengan dampaknya kepada individu. Oh Bu, dengan saya melaksanakan kegiatan ini, misalnya ya menyelesaikan isu ini, maka dampaknya adalah bagi diri saya dampaknya seperti ini, bagi unit kerja saya dampaknya seperti ini, bagi organisasi saya seperti ini. Jadi dampaknya bisa kita analisis jadi 3 gitu ya. Dampak kita melaksanakan aktualisasi ini, penyelesaian kegiatan-kegiatan, menyelesaikan isu-isu melalui kegiatan-kegiatan, dampaknya ke individu, ke unit kerja, ke organisasi. Seperti itu ya. Dampak di sini jika kegiatan dilakukan apa dampaknya, dan jika nilai-nilai ya, jika nilai-nilai diterapkan dampaknya apa. Biasanya kita selalu bilangnya kayak gini. Jika nilai jujur, jika kalau dibalik gitu, jika nilai jujur saya tidak terapkan ya di dalam membuat misalnya laporan kinerja, maka dampaknya adalah bla 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 kayak gitu. Ya, dampaknya biasanya kita akan susun seperti itu. Tapi itu nanti aja deh. Nanti aja pada saat teman-teman sambil melaksanakan aktualisasi, kemudian Anda menganalisis dampaknya. Kalau untuk rancangan belum perlu deh kita masukin analisis dampak gitu ya. Nanti aja kalau sudah mau seminar di terakhir gitu ya, Anda masukin analisis dampak. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Jadi nanti teman-teman nanti tetap masukkan di dalam tulisannya bahwa isu yang diangkat itu merupakan isu prioritas berdasarkan tapisan, ya, tapisan tools yang kita pakai, apakah itu APKL, USG gitu ya, atau langsung USG-nya. Tapi kalau misalnya isunya banyak, kemudian kita pakai APKL, kemudian kita analisis lagi pakai USG gitu ya, bisa juga. Teman-teman tambahkan juga fishbone-nya, silahkan. Nanti itu masukkan saja nanti di bab 1 gitu ya. Jadi ada USG-nya, ada diagram fishbone-nya. Biasanya sih ada juga orang-orang yang menyusun tidak memasukkan lagi, cuman dinarasikan saja bahwa isu yang diangkat adalah bla bla bla. Isu yang diangkat ini berdasarkan analisis ya, analisis prioritas isu dengan menggunakan misalnya tools-nya APKL atau USG dan sebagainya gitu ya. Anda tuliskan di situ sehingga muncullah isu yang kita angkat untuk kita selesaikan di aktualisasi. Tetapi saran Ibu masukkan aja deh ke dalam tulisan gitu ya. Masukkan saja ke dalam tulisan supaya kita jangan tiba-tiba lupa kemarin itu bagaimana caranya ini. Boleh silakan masukkan ke dalam tulisan. Khususnya ini masuk di bab 1 gitu ya, di bab pendahuluan gitu ya. Bab 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang penting nih. Jadi teman-teman
Jadi sebenarnya sistematika penulisan ini tidak ada sistematika baku. Jadi mungkin teman-teman kalau sourcing gitu ya, misalnya sourcing rancangan aktualisasi mungkin akan berbeda-beda karena memang untuk aturan baku, format baku itu enggak ada sistematika penulisan gitu ya, enggak ada gitu ya. Jadi intinya di dalam di dalam penulisan itu teman-teman mau tidak pakai bab 1 boleh langsung pendahuluan misalnya gitu ya, boleh. Mau pakai bab 1 pendahuluan boleh, mau pakai A B C D F boleh, mau satu-satu boleh. Pokoknya ini bebas deh ya. Yang pasti di dalam tulisan itu ada pendahuluan, kemudian nanti ada latar belakang ya. Latar belakang ini sampai teman-teman memilih isu yang diangkat gitu ya. Makanya nanti di latar belakang ini masuk aja itu APKL USG-nya, isu yang diangkat itu masuk saja di latar belakang gitu ya. Kemudian nanti ada gambaran singkat organisasi. Nah, di sini silakan nanti ya teman-teman itu buat gambaran singkat organisasinya. Jadi misalnya di puskesmas seperti apa gambaran singkat organisasinya. Jadi namanya gambaran deskripsi singkat, jadi bikin deskripsinya singkat saja untuk organisasi. Kemudian visi misi dan nilai organisasi. Ah, itu tadi. Kalau visi misi di unit kerja kita, organisasi kita tidak dapat, maka kita bisa langsung ambil visi misi Pemda ya. Ambil saja visi misi Pemda Parigi Mautong. Kemudian nilai organisasi juga seperti Ibu sampaikan, Bu, di puskesmas itu enggak ada Bu nilai organisasi tercantum gitu ya. Nah, Anda boleh melihat nilai organisasi yang ada di atasnya, yang istilahnya vertikal sama kita punya organisasi. Di bawah naungan apa nih kita? Kalau sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau Bu di Dinas Pendidikan enggak ketemu sih nilai, berarti naik ke atas ke Kementerian Pendidikan, itu pasti dapat nilai organisasinya gitu ya. Kemudian setelah itu Anda cantumkan TUSI, jabatan teman-teman. Jadi tugas fungsinya apa? Jadi clear di situ ya, tugas fungsi teman-teman itu Anda buatkan gambarannya juga. Kemudian masukkan tujuan dan manfaat aktualisasi. Ini saja yang teman-teman tuliskan nanti di di pendahuluan ya, di bagian pendahuluan. Nanti setelah itu Anda nanti masuk di bagian kedua yaitu rancangan aktualisasi atau habituasi. Nah, di sini nanti di rancangan aktualisasi ini teman-teman bikin sedikit ringkasan gitu ya, summary dari nilai dasar profesi aparatur sipil negara. Ya, jadi bikin tidak usah panjang-panjang gitu ya. Jadi nilai dasar ini kan ada 5 gitu ya. Jadi Anda bikinkan sedikit uraian akuntabilitas itu apa dan nilai akuntabilitas apa, nasionalisme itu apa. Bikin singkat aja ya, nasionalisme itu apa, kemudian nilai yang mau diterapkan apa, sampai anti korupsi gitu ya. Nah, kemudian yang bagian keduanya itu ini Anda buatkan deskripsi di agenda 3. Jadi peran kedudukan ASN ya. Dari sini teman-teman bikin sedikit summary atau ringkasan gitu ya, isi dari WOG apa, pelayan publik apa, manajemen ASN apa gitu. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang gitu ya. Nah, setelah Anda buat ini, Anda masuk di rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini yang sudah modelnya kayak matriks gitu ya. Matriks seperti itu. Jadi nanti teman-teman nanti setelah ini untuk rancangan 2 ini aja yang kita buat nih. 2 ini aja dulu kita buat. Nanti kalau sudah aktualisasi, teman-teman sudah boleh membuat namanya bab 3 pelaksanaan atau aktualisasi. Nah, pelaksanaan aktualisasi ini teman-teman itu langsung saja nanti pelaksanaannya itu misalnya di rencana kegiatan aktualisasi ini kan misalnya ada 5 kegiatan di pelaksanaan aktualisasi ini langsung aja kegiatan-kegiatannya yang diuraikan di dalamnya ya. Jadi kegiatan misalnya membuat pedoman misalnya ya. Nah, itu teman-teman sudah buat itu, membuat pedoman, langkah-langkahnya apa gitu ya. Teman-teman masukkan gambar gitu ya, gambar-gambarnya dilaksanakan kapan dan sebagainya. Nah, ini jadi pelaksanaan aktualisasi ini sudah berisi narasi-narasi bagaimana kegiatan-kegiatan di sini teman-teman laksanakan. Dan penerapan nilai. Nah, di sini nanti juga akan ada namanya analisis dampak yang Ibu jelaskan tadi, ya.
Jadi kalau kegiatan ini tidak dilaksanakan dampaknya apa? Kalau nilai-nilai tidak diaktualisasikan dampaknya apa? Nah, ini nanti akan masuk di bab 3 pelaksanaan aktualisasi. Nanti bab 4-nya kesimpulan. Nah, ini nanti aja ini ya. Kalau sudah nanti masuk di sudah masuk setelah selesai rancangan, kemudian Anda sudah laksanakan aktualisasi, Anda mulai cicil pelan untuk mengisi namanya pelaksanaan aktualisasinya. Nggak boleh dibiarkan saja nanti selesai di akhir baru berasa gerusu menyusun. Jadi orang bilang kita cicil-cicil nih menyusunnya ya, nanti untuk bab 3-nya. Kegiatan 1 selesai, langsung kita bikinkan narasinya di bab 3. Bisa ya, teman-teman dipaham ya? Oke. Nah, ini tabelnya tadi yang di rencana ini ya, di rencana kegiatan aktualisasi, nanti Anda masukkan tabel kayak begini ya. Jadi ada unit kerjanya diisi, isunya, biasanya di sini identifikasi isu ada 3 gitu ya. Misalnya ada 3 yang kita pilih, kemudian yang diangkat 1 gitu ya. Jadi misalnya identifikasi isu, biasanya ini yang dari tabel USG itu kita masukkan di sini gitu ya. Tapi kalau mau langsung saja unit kerja, isu yang diangkat boleh, tidak pakai identifikasi isu lagi, tidak perlu dimasukkan, tidak perlu lagi. Jadi langsung saja unit kerja, isu yang diangkat. Tapi kalau mau masukkan lagi identifikasi isu yang ada di USG kita kan misalnya kita pilih 3 saja gitu ya, 3 itu bisa kita jejer di sini 1, 2, 3 gitu. Kemudian kita isu yang diangkatnya yang mana dari 1, 2, 3 itu. Kemudian gagasannya, apa gagasannya? Nah, kalimat dari gagasan itu harus ada something new gitu ya, sesuatu yang baru karena berkaitan dengan inovasi gitu ya, berkaitan dengan kreativitas. Maka di sini nanti gagasannya itu muncul. Jadi jangan cuma begini, peningkatan hasil belajar siswa gitu. Itu nggak kelihatan gagasan kita apa gitu ya. Jadi peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran, misalnya melalui pembelajaran CTL gitu ya, contextual teaching and learning. Kelihatan dia punya gagasan peningkatan hasil belajarnya melalui CTL misalnya gitu ya. Jadi kelihatan di uraian gagasan ini. Jangan hanya gagasannya adalah optimalisasi gitu. Terus apa gagasannya enggak kelihatan. Nah, itu munculkan nanti gagasannya gitu ya. Munculkan gagasannya di kolom ini gitu ya. Nah, ini tadi sudah Ibu tidak perlu jelaskan tadi, ini sudah Ibu panjang lebar jelaskan tadi ya. Jadi gagasannya jelas, misalnya nanti peningkatan hasil belajar melalui pembelajaran contextual teaching learning CTL. Kegiatan CTL itu Bu 1, 2, 3 tahapannya. Nah, tahapan kegiatan itu kegiatan di sini misalnya pembuatan rencana pembelajaran misalnya di sini. Nah, tahapannya itu minimal 3 deh, tahapan kegiatannya. Jadi tahapannya apa saja di dalam pembuatan RPP gitu, misalnya tahapannya apa aja, minimal 3. Kemudian ada outputnya, keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya, kalau kegiatan di sini biasanya kita kaitkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Kalau dia di tahapan ini, karena tahapan ini kita masukkan nilai, maka keterkaitannya di mata pelatihan di agenda 2. Ya, jadi seperti itu. Kemudian masuk kontribusi, masuk penguatan nilai organisasi. Seperti itu. Jadi ini model model rencana kegiatan aktualisasi yang teman-teman nanti buat gitu ya. Itu saja yang Ibu sampaikan ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Silakan. Ibu stop sharing aja dulu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dengan sistematikanya? Aman kayaknya ya. Pak Made, ya silakan. Suaranya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu. Izin bertanya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang tata cara penulisan, kan tidak ada yang baku seperti Ibu Asmina sudah tampilkan tadi. Yang saya mau tanyakan, Bu, untuk
tadi tidak ditampilkan kalau fontnya itu bisa apa saja boleh, Bu? Font ukuran, font Iya, fontnya, hurufnya, ya, ukurannya, margin, jadi spasi. kalau kita biasanya iya tidak ditentukan sih sebenarnya. Kalau dulu Ibu kalau merancang itu kadang-kadang dia pakai seperti ini, panjang begini, bisa dia modelnya kayak gini gitu. Ada yang dia tidak jilid, dia cuma pakai tali sepatu kayak gini, dilubangin terus dipakai tali sepatu, dikasih seperti itu ya. Maksudnya itu sebenarnya kita dikasih kebebasan berkreasi gitu ya. Tetapi makin ke sini kayaknya kita pilihnya Arial yang mudah dibaca, karena tiba-tiba ada peserta itu yang pilih huruf yang susah dibaca gitu ya, karena dikasih kebebasan gitu ya, pas dibaca, aduh ini tulisan apa ini, susah bacanya gitu ya. Jadi kita pilih font yang mudah dibaca, eye-catching, maksudnya bisa kita baca gitu ya. Biasanya kita pakainya Arial 12 gitu ya, Arial. Jadi untuk ininya spasinya 1,5 kalau nggak salah ya. Kalau 2 terlalu jarang gitu ya, sayang kertasnya gitu ya. Kalau 1 terlalu mepet juga, susah bacanya. 1,5 deh gitu ya, 1,5 ini spasinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman memang betul-betul nanti teman-teman itu diberikan kebebasan mengisi, maksudnya insert gambar gitu ya, insert tabel, pokoknya dikasih kebebasan deh, bikin seindah, sekreatif mungkin deh rancangannya. Ya, jangan pikiran kita kayak kita nyusun skripsi kemarin itu, wah itu nanti tiba-tiba ya muncul skripsi itu ya, jadi judulnya terus nanti ada garis 3 kayak gini gitu ya, atau bola-bola di tengah gitu, terus nanti di sini ya usah. Sampulnya kita bikin semenarik mungkin ya. Mungkin Anda taruh foto ya di sampulnya ya, di sampul rancangan itu, make it colorful gitu ya. Tapi colorfulnya yang eye-catching juga, jangan nabrak-nabrak warnanya, enggak jelas artinya, pas dilihat, ini apa ini sampulnya kayak apa. Jadi bikin seindah mungkin gitu ya, bikin colorful gitu, boleh silakan. Pokoknya Anda berkreasi gitu ya, kita pengen lihat, jadi kita membacanya juga enak gitu, oh bagus nih ya, misalnya ya Pak Mahdi punya nih bagus nih, dia punya tata letak gambarnya, tata letak boleh silakan nilainya kayak gitu juga. Nanti saya mau bikin deskripsinya nilai gitu, saya taruhin misalnya gambar atau warna, silakan. Pokoknya bebas kita, ya, bebas kita mengisinya. Jadi makin kita tampilkan sesuatu yang kreatif, ya tentu nilainya juga akan makin bagus. Gitu ya Pak Made ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Bu, izin bertanya lagi untuk yang tadi tentang untuk rancangan aktualisasi tadi Bu, kan disebutkan tadi tentang kegiatan, kemudian tahap kegiatan. Yang saya mau tanyakan Bu, adakah standar minimal berapa kegiatan yang kita harus lakukan begitu? Minimal berapa begitu? Kalau macamnya yang saya susun kemarin Bu, saya susun ada 3, itu kurang atau harus ditambah lagi Bu? Minimal 3 sih, minimal 3 gitu ya, minimal 3. Tapi nanti teman-teman bisa explore lagi gitu ya, explore lagi kegiatan apa lagi yang bisa saya lakukan berkaitan dengan penyelesaian isu yang diangkat gitu ya. Jadi apa aja nih kegiatan yang bisa, jadi kalau kegiatan sih minimal 3 gitu ya, minimal 3 itu minimal. Jadi silakan nanti, Bu, isu ini selain kegiatan 3 ini Bu, saya bisa tambahkan lagi nih Bu, kegiatan ini lagi. Jadi kegiatan itu yang seperti Ibu sampaikan tadi, ada namanya IPO kan, input itu kan bikin perencanaannya segala macam ya, prosesnya sudah pelaksanaannya kemudian ada outputnya. Pikirkan lagi kegiatan outcome-nya yang memanfaatkan siapa gitu ya, ada outcome, kita pikirkan juga kegiatan untuk outcome-nya yang memanfaatkan apa yang kita buat itu siapa gitu ya. Bagaimana caranya? Boleh tambahkan benefitnya, penerima keuntungannya. Jadi Bu, saya nanti bikin misalnya book report misalnya. Book report. Setelah book report apa gitu? Gitu ya misalnya ya, saya bikin laporan buku Bu. Jadi endingnya laporan buku. Sudah sampai di output. Sekarang bikin satu kegiatan lagi. Siapa yang memanfaatkan laporan buku itu misalnya? Oh Bu, saya nanti bikin book report misalnya dalam bentuk soft file. Nah, soft file. Jadi saya bikin soft file misalnya pendistribusian gitu misalnya ya. Pendistribusian soft file book report misalnya.
Jadi bukan hanya sampai jadi book reportnya, tapi siapa yang memanfaatkan. Oh Bu, saya mau book report ini Bu, saya mau kasih ke puskesmas Bu, saya mau kasih ke rumah sakit Bu, saya mau kasih ke sekolah-sekolah Bu, kayak gitu-gitu deh. Jadi ada tambahan kegiatan. Bahwa bukan hanya sampai di output, tapi siapa yang bisa memanfaatkan lagi apa yang sudah kita buat. Bisa tambahkan lagi, gitu ya. Jadi bukan hanya sampai di, Bu, nanti saya bikin Bu, media pembelajaran. Setelah itu selesai gitu. Terus apa kegiatan lagi yang bisa dibuat gitu ya? Bisa tambahkan lagi kegiatannya. Sehingga betul-betul apa yang kita kerjakan dalam 1 bulan itu betul-betul bisa terasa benar manfaatnya, ya. Manfaatnya itu kan bukan cuma diri sendiri, ya kan? Ingat tadi yang Ibu sampaikan, manfaatnya bukan cuma diri sendiri, bukan cuma, tapi bisa unit kerja, bisa organisasi lebih besar, bisa ke masyarakat, bisa ke Pemda gitu, ya. Jadi lebih luas kita punya kemanfaatan apa yang kita buat di 1 bulan ini. Kita nyusun rancangan, 1 bulan kita kerjakan, bahwa itu manfaatnya bukan buat diriku sendiri, unit kerja iya, organisasi besar kita iya, masyarakat iya, Pemda apa gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan lagi kegiatan-kegiatannya. Oke, gitu ya Pak Made ya. Oke, Ya, siap. silakan. Terima kasih, Bu. Baik. Tadi Bu Ervin angkat tangan kayaknya Ibu lihat. Ya, silakan Bu. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau kita menuliskan visi puskesmas, apakah maksudnya harus sejajar? Misalnya puskesmas saya tidak ada nilai organisasi, saya mengambil nilai organisasi dinas kesehatan. Apakah visi misinya juga saya harus sejajarkan dengan dinas kesehatan atau boleh visi misi puskesmas, kemudian nilai organisasinya tetap dinas kesehatan? Terus boleh, enggak apa-apa. Yang kedua, Ibu, kan saya mengangkat isu dengan beberapa penyebab. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tidak semua penyebab bisa saya selesaikan. Ada penyebab prioritas dalam penyelesaian dalam saya melaksanakan kegiatan aktualisasi. Itu kita bisa jelaskan di mana Bu penyebab prioritasnya itu dalam susunan rancangan aktualisasinya kita. Dimasukkan saja di pendahuluan. Di bagian pendahuluan, di latar belakang. Oh, berarti nanti dijelaskan di situ Bu ya, misalnya ya, dijelaskan ini aja di latar penyebab belakang. yang akan diselesaikan. Ya, di latar belakang aja masukkan gitu ya. Kita masukkan ininya. Apa nih di latar belakang aja masuknya gitu ya, secara singkat saja boleh. Jadi di latar belakang bahwa isu ini yang kita angkat prioritasnya dan penyebab masalahnya kan kita ada tools tadi kan pakai Fishbone kan, maka yang penyebabnya ini maka yang akan saya ambil adalah tidak semua penyebab yang saya akan jadikan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, yang prioritas adalah ini. Silakan. Kita cerita dinarasikan saja di latar belakang. Oh, iya. Ya. Terus satu lagi Bu, yang di tabel rencana kegiatan itu Bu, kan kegiatan diselaraskan dengan agenda 3. Sedangkan kan di tabel 5 itu yang keterkaitan dengan mata pelatihan, kita kan menganalisa tiap tahapan. Agenda 3-nya kita selip di bagian di kegiatan. Jadi misalnya ya di satu gitu ya, satu kegiatan misalnya sosialisasi. Nah, sosialisasi. Nah, jajaran sosialisasi itu ya, itu keterkaitan di agenda. Kalau kegiatan kita kaitkan dengan agenda 3 kan? Iya, Bu. Ya. Jadi sosialisasi itu misalnya sosialisasi penggunaan sosialisasi prokes misalnya ya, sosialisasi prokes. Nah, sosialisasi itu cenderung atau dominannya keterkaitannya ke agenda yang mana? Mata pelatihan di agenda 3. Apakah WOG? Apakah pelayanan publik? Apakah manajemen ASN? WOG bisa, ke pelayanan publik bisa. Nah, WOG bisa, pelayanan publik bisa. Nanti dilihat di tahapan kegiatannya. Ya, misalnya di tahapan kegiatan itu sosialisasi situ, misalnya di situ koordinasi dengan koordinasi dengan dinas kesehatan, kecamatan dan sebagainya, misalnya di kegiatan kita, maka dia kegiatan itu cenderungnya ke WOG. Nah, bisa karena
karena kalau teman-teman nanti mau kaitkan semua bisa kena semua. Bisa kena semua, benar kan? Nah, cuman nanti teman-teman mau Bu, saya kegiatan ini, saya ini dominannya saya mau pendekatannya WOG. Gitu ya, bahwa sosialisasi ini saya akan merangkul semua sektor, semua bidang, ya, lintas sektor saya bekerja sehingga sosialisasi ini bisa terlaksana, gitu. Nah, kalau teman-teman mengambilnya di pelayan publik bahwa sosialisasi ini akan saya kerjakan sedemikian rupa, gitu ya, sehingga semua bisa teredukasi dengan bagus dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi akan merasa puas dengan sosialisasi yang saya buat. Jadi nanti teman-teman yang harus mampu menjelaskan, ya, ini nanti keterkaitan yang teman-teman maksudkan itu dominannya kemana? Ke WOG atau ke pelayanan publik? Bisa dipaham ya? Bisa ya? Bisa. Nah, kalau ke WOG-nya, Bu, karena ini sosialisasi, saya ini nanti bekerja lintas sektor, Bu. Jadi bukan hanya di puskesmas yang akan saya libatkan, saya akan libatkan misalnya dari rumah sakit, Bu, dari kecamatan, Bu, dari pemerintah desa, Bu, dari ini, Bu, begitu ya. Jadi kita berpikirnya bahwa kegiatan ini pendekatannya sangat terkait dengan namanya WOG. Bisa ya? Berarti ya? bergantung lagi sama penjelasan tahapan kegiatannya, Ibu ya. Iya, betul gitu ya. Jadi nanti teman-teman ininya khusus di kegiatannya ya, dilihat di tahapan apa yang dia bikin di situ gitu ya. Bisa ya? Oke, jadi nanti teman-teman harus, karena kalau mau dijelaskan apakah terkait semua dengan 3 agenda? Iya, pasti. Coba. Pasti kalau pas dilihat, nanti membuat materi secara profesional gitu. Nah, itu kan masuk lagi manajemen ASN. Benar enggak? Iya kan? Pada saat sosialisasi menyampaikan ke halayak dan sebagainya, masuk di pelayan publik gitu kan. Tapi nanti teman-teman yang Bu, saya lebih dominan nanti di sini, ini keterkaitannya dengan WOG, karena saya betul berupaya keras bahwa sosialisasi ini saya laksanakan dengan pendekatan WOG, gitu ya, bahwa saya akan merangkul semua sektor di dalam pelaksanaan sosialisasi ini, bahwa saya tidak bekerja sendirian pada saat sosialisasi ini, gitu ya, saya bangun kolaborasi, saya bangun koordinasi, Bu, di dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Gitu nanti teman-teman harus mampu menjelaskan keterkaitannya nanti di tahapan kegiatannya yang baru masuk nilai-nilai gitu ya. Masuk ini keterkaitannya ini akuntabilitas, nasionalisme, etika. Jadi jangan nanti teman-teman menyusun nanti misalnya di keterkaitan di agenda 2 ya, di tahapan-tahapan kegiatan, teman-teman itu jangan sampai ada nilai yang terlupakan. Ini kan namanya habituasi. Benar kan? Habituasi itu adalah mengulang nilai yang diterapkan. Jadi nilai itu jangan hanya muncul satu kali. Bisa paham Ibu? Bisa paham maksud Ibu? Jadi misalnya nilai jujur. Pas dilihat, nilai jujur cuma satu kali. Nah, habituasinya di mana dong? Paham maksud Ibu? Ya kan? Jadi munculkan nilai itu berulang. Ya, misalnya di akuntabilitas nanti di akuntabilitas, Bu, di akuntabilitas itu, Bu, saya mau terapkan nilai jujur. Kan akuntabilitas banyak nilai itu kan? Ada berapa nilai? 9, berapa itu ya nilai itu? 9 ya kalau tidak salah. Nah, misalnya di situ di akuntabilitas ada jujur, ada tanggung jawab, ada konsisten, ada transparan gitu ya, banyak di situ. Bu, saya mau ambil satu nilai, Bu, yang mau sekali saya habituasikan, yaitu nilai jujur, misalnya. Ya, dalam membuat perencanaan saya jujur, Bu, pelaksanaannya saya jujur, Bu, dalam pembuatan laporannya saya jujur, Bu, gitu ya. Akhirnya betul-betul nilai akuntabilitas jujur itu saya bisa terapkan dengan bagus. Jadi ada nilai itu berulang. Tahapan ini jujur masuk, tahapan ini jujur masuk, tahapan ini jujur masuk di akuntabilitas ya. Tahapan ini jujur masuk. Jadi tidak perlu teman-teman, dari 9 itu saya mau masukkan semua. Tidak perlu. Gitu ya. Tidak perlu. Misalnya teman-teman Pak Pauli itu orangnya sudah sangat konsisten. Nilai itu sudah tertanam di dirinya. Untuk apa ditanam lagi nilai itu? Kan sudah menjadi orang yang konsisten. Jadi nanti teman-teman pilih nilai yang itu istilahnya kita belum tertanam bagus di diri kita. Misalnya disiplin.
oh Bu, saya itu disiplin tuh kurang sekali Bu. Maka saya akan memasukkan disiplin di setiap tahapan itu, disiplin. Jadi habituasinya itu kelihatan dan akan berhasil, gitu ya. Nanti dalam 1 bulan akan terbentuk yang namanya disiplin itu, gitu ya. Jadi misalnya nilai ini lagi, misalnya, oh, Bu, anti korupsi, saya itu ingin Bu, anti korupsi itu peduli Bu, saya pengen nilai peduli masuk di anti korupsi. Bu, di kantor itu Bu, orang itu kerja serampangan Bu, dan sebagainya Bu, misalnya membuat laporan Bu, salah ketik Bu, dan sebagainya. Oh Bu, menilai komitmen mutu Bu, saya mau masukkan nilai efisien, bekerja tanpa kesalahan Bu, gitu misalnya. Oh itu Bu, orang itu kerja kok tidak teliti Bu, gitu misalnya. Bikin laporan nih Bu, ya bikin RPP Bu, sudah 2 rim habis kertas. Karena salah ketik, print lagi, salah ketik, print lagi. Itu yang sering saya lakukan Bu. Maka saya akan rubah itu, saya akan tanamkan nilai efisien. Nilai efisien itu saya bekerja tanpa kesalahan, sehingga terjadi penghematan. Itu kan? Sehingga saya tidak merugikan kertas, tidak melakukan yang namanya pemborosan dalam pembuatan RPP misalnya. Jadi betul-betul diteliti, dipelototin, betul-betul itu yang diketik itu, sehingga pas di print itu tanpa kesalahan. Maka saya akan menerapkan nilai efisien, bekerja tanpa kesalahan sehingga terjadi penghematan penggunaan sumber daya kantor. Kan gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman lihat ini. Jadi jangan asal kasih nilai gitu, ya. Oh, Bu, saya mau masukkan ini misalnya. Jangan asal gitu. Karena yang mau dibentuk itu adalah nilai. Ya, yang mau dibentuk itu adalah penerapan nilai dari teman-teman. Bisa enggak menerapkan nilai-nilai aparatur sipil negara itu yang kita bahas di 5 mata pelatihan itu, di aneka itu. Bisa ya? Jadi nanti usahakan nilainya itu berulang. Di kegiatan 1 di semua tahapan misalnya masuk nilai akuntabilitas misalnya misalnya jujur masuk. Tapi nanti teman-teman lihat konteksnya gitu ya. Jangan juga ini Ibu bilang harus berulang pas dilihat enggak nyambung ini nilai diterapkan dengan tahapan kegiatan ini. Harus rasional juga ya. Misalnya ya teman-teman ini misalnya ya menyusun materi sosialisasi. Oh, Ibu bilang sopan itu harus diulang-ulang. Dia taruh di situ nilai sopan gitu. Nah, berhadapan dengan komputer kok sopan gitu. Apa maknanya itu? Apa maksudnya gitu? Apa omong gitu ya? Apa omong ini? Kan gitu ya. Misalnya Ibu, oh ini satu nilai yang pengen saya terapkan. Saya harus menjadi orang yang sopan dan santun. Tiba-tiba di situ ya menyusun materi sosialisasi, dia taruh situ sopan dan santun, karena Ibu bilang berulang-ulang, nyambung enggak gitu, ya makanya nanti dilihat itu tahapan kegiatannya seperti apa, nilai yang mau saya terapkan ini yang berulang itu seperti apa gitu ya, bisa dipaham ya? Ya, tiba-tiba sopan santun pada saat menghadap komputer. Aduh, pas menghadap komputer tentu dia akan bilang, selamat pagi komputerku sayang, saya akan menyusun materi sosialisasi, kita bekerja sama dengan baik ya. Nah, kayak anak-anak aja nih. Kan tidak seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman susunlah dengan bagus nanti. Nanti teman-teman nanti buat susun semuanya dengan bagus. Nanti itu di penugasannya ada enggak Ibu suruh buat merancang rancangan aktualisasi? Ada ya? Nah iya, nanti teman-teman nanti upload, nanti juga Ibu bisa lihat. Kita punya grupnya. Sudah bikin grup bimbingan? Belum Ibu. Ah iya, nanti teman-teman bisa buat grup bimbingan. Jadi misalnya kalau ada yang mau ditanyakan tidak usah japri satu-satu, biasanya pertanyaannya itu sama gitu. Nanti Ibu balasnya satu-satu gitu. Jadi biar lebih efisien gitu ya. Jadi teman-teman bikin grupnya, jadi pertanyaannya boleh di grup saja. Jadi kalau lihat pertanyaannya sudah sama berarti teman-teman enggak ulang lagi pertanyaan itu gitu ya. Jadi Ibu sekali jawab aja nanti di grupnya. Boleh ya nanti buatkan grup WA. Kalau grupnya sudah ada ya tinggal masukin aja Ibu. Saya jadi nanti kita bisa tetap komunikasi gitu. Jadi kalau untuk sistematikanya aman ya? Aman ya? Oke, jadi aman. Jadi nanti teman-teman tinggal susun dengan bagus. Begini. Teman-teman di sini 10 orang,
itu boleh saling share tulisannya supaya antara satu dengan teman satu bisa saling koreksi. Saya jadi misalnya ya bisa share-nya di grup WA gitu. Di grup WA kita gitu ya. Nanti kita bisa saling koreksi. Oh, ini saya ternyata salah nih. Oh, ternyata misalnya Pak Paul bagus nih ini cara ininya menggambarkan organisasi misalnya saya pengen nih seperti Pak Paul, silakan. Ya, jadi bisa kita saling sharing. Jadi nanti kesalahannya itu kita bikin minimalisir kesalahan-kesalahan kita di dalam penulisan. Ya kadang-kadang copy paste. Ya, tiba-tiba di situ muncul karena pastilah teman-teman ini suka copy paste pas baca ini saya copy paste. Tiba-tiba nanti membuat materi sosialisasi prokes di Kabupaten Nganjuk. Pak, lupa di Kabupaten Parigi Motong dia taruh situ Kabupaten Nganjuk. Ada yang kayak gitu. Akhirnya nanti kita dibilangnya plagiat. Benar kan? Banyak itu seperti itu. Itu karena kita tidak sharing tulisan kita ke teman-teman. Jadi boleh teman-teman satu grup sharing. Hei, kau punya itu kemarin kopi masih Kabupaten Nganjuk, tahu Nganjuk. Itu ini Parimo sekarang ini Parimo begitu. Nah, banyak seperti itu kejadian. Akhirnya penguji, ini plagiat nih gitu. Padahal kita kerjanya memang betul-betul kita kerja, cuman kita mungkin ini ada profil, ini contoh profil misalnya ya, saya pengen copy nih, masukin ke sini gitu. Lupa diedit gitu. Sudahlah. Itu langsung jadi itu nanti akan jadi penilaian tersendiri. Akhirnya kita tidak dipercaya nanti. Ya, ada antras dari penguji bahwa ini plagiat nih. Gitu, plagiat yang dilakukan, yang dibuat oleh teman-teman. Jadi makanya nanti teman-teman itu boleh saling sharing tulisan. Ya, boleh langsung di grup WA gitu. Nanti teman-teman kasih masukan dong, ini saya punya tulisan seperti ini gitu. Apa yang bisa ditambahkan atau apa yang bisa dikurangi. Bisa ya? Jadi nanti saling sharing. Jadi istilahnya ada koreksi awal gitu dari teman-teman kita sebelum nanti sampai misalnya sampai ke ibu atau sampai ke penguji. Nanti ibu koreksi juga. Cuman ibu itu orangnya biasanya ibu tidak akan membaca lembar per lembar. Ya, biasanya ibu seperti itu. Orangnya bukanya itu langsung isu. Ibu ini isu apa kegiatannya? Oh, ini gagasannya ya. Oh, ya ini sudah aman gitu. Nah, ibu seperti itu. Ibu tidak terlalu detail di dalam melihat isi gitu ya. Nah, ibu cuman fokus isu apa gitu ya, kegiatannya apa, nilai diterapkan apa gitu ya. Nah, outputnya bagaimana, apa manfaatnya, kayak itu dah ibu lihat. Nah, nanti teman-teman itu bisa jadi ketemu nanti penguji yang detail di dalam penulisan. Wah, itu ada penguji yang titik komanya itu dia perhatikan gitu ya. Tata kalimat itu diperhatikan gitu ya. Mungkin karena ibu bukan orang bahasa kali ya, jadi ibu tidak terlalu memperhatikan tata bahasa di dalam penulisan itu. Ibu cuma ambil poin-poin penting saja yang harus ada di dalam rancangan. Itu aja. Tapi kalau ketemunya misalnya penguji yang detail, maka teman-teman juga harus memperhatikan detail itu ya, detail tulisannya. Bisa dipaham ya, teman-teman ya? Oke, ini terasa ini pokoknya ini sebentar ini teman-teman sudah mulai susun-susun gitu ya. Nanti setelah disusun, kemudian nanti kita ketemu lagi. Nah, nanti di di hari Senin tanggal 7 ya. Hari Senin tanggal 7 Juni, itu teman-teman Ibu minta nanti buat sudah PowerPoint. Ya, PPT. Jadi PPT-nya rancangan aktualisasinya. Nah, nanti kita usahakan di 2 jam pelajaran itu teman-teman presentasikan semua rancangan aktualisasinya, gitu ya. Jadi rancangan aktualisasi itu di dalam PPT-nya itu diisi isu yang diangkat apa, gagasannya apa, kegiatannya apa, gitu, dan nilai-nilai yang diterapkan itu apa. Jadi PPT-nya tidak usah terlalu panjang-panjang. Nanti juga pada saat presentasi kita dikasih waktu cuma 10 menit juga untuk menjelaskan. Ya, bisa ya? Oke, itu nanti untuk di hari Senin itu. Insya Allah kita ketemu lagi ya di hari Senin itu. Maka teman-teman harus
istilahnya itu dia masih 1 minggu lebih lah gitu ya, 1 minggu lebih kita bisa ketemu lagi, tapi teman-teman sudah persiapkan PPT-nya. Ya, jadi nanti pada saat sudah presentasi nanti tinggal kita perbaiki sedikit, kita punya rancangan kalau memang masih ada yang harus diperbaiki ya. Kemudian nanti hari Rabu tidak ada halangan kita akan seminar sehari. Nah, pada saat seminar teman-teman usahakan semua mentornya ready hari itu. Ya, jadi kalau tidak salah itu kita hari Rabu ya tanggal 9 Juni. Biasanya kita seminar itu tidak terlalu panjang waktunya kalau di rancangan. Kan ini selesainya sampai 16.45. Itu bisa jadi jam 3 sudah selesai. Kalau teman-teman menjelaskan bagus dan clear apa yang kita sampaikan, itu bisa cepat. Makanya nanti teman-teman tidak perlu berpatokan pada schedule ya kan? Schedule-nya misalnya schedule-nya 1 orang itu 45 menit. Bisa jadi 1 orang itu selesai 30 menit selesai. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu 15 menit baru mulai lagi. Jadi bisa langsung nyambung maksudnya. Paham maksud Ibu? Jadi misalnya Bu Tri Atika misalnya seminar, tiba-tiba pengujinya bilang sudah selesai, sudah paham, sudah clear apa yang mau dilaksanakan. Cuma 15 menit sudah selesai. Atau 20 menit sudah selesai, gitu ya. Jadi itu semua tergantung kemampuan kita menjelaskan. Jadi nanti yang dijelaskan itu isu, gagasannya apa, harus clear gagasannya, kegiatannya apa, tahapan kegiatannya apa, dengan nilai yang diterapkan. Itu saja, tidak usah panjang-panjang. Ya, ada tidak usah terlalu panjang. Jadi slide-nya hanya beberapa, tapi nanti teman-temannya yang bisa harus mampu menjelaskan dengan baik itu ya, apa yang mau dilakukan dalam 1 bulan itu apa saja yang mau dilakukan. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada ya? Kayak sekarang teman-teman Ibu minta menyampaikan isu yang diangkat. Isu aja dulu. Siapa yang mau angkat tangan? Isu yang diangkat dengan gagasannya. Angkat tangan. Silakan Bu Atika. Bu Atika silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya sampaikan begitu aja atau ya, sampaikan aja. Oh ya, tunggu. Ya, di sini Bu, isu yang saya dapatkan di unit kerja saya di Puskesmas Lambunu 2 ada 5 isu. Yaitu yang pertama, belum adanya jalur cepat atau khusus untuk pasien prioritas pada pelayanan rawat jalan. Langsung isu yang diangkat aja. Isu yang diangkat ya. Dari hasil analisis APKL yang saya angkat itu yang poin rankingnya tertinggi yang ini Bu. Belum adanya jalur cepat atau fast track khusus untuk pasien prioritas pada pelayanan rawat jalan. Ya, terus gagasannya? Gagasannya ini, pengadaan jalur cepat atau fast track untuk pasien prioritas pada pelayanan rawat jalan. Di mana pasien prioritas ini seperti pasien lansia yang umurnya sudah lebih dari 65 tahun, pasien ibu hamil yang sudah mau dekat melahirkan, terus pasien yang kondisinya sudah lemas, sama pasien yang ada gangguan disabilitas, dan lain-lain. Jadi alasan sampai saya mengambil kasus ini, mengambil isu ini karena di tempat saya kerja saat ini Bu sering terjadi adanya komplain dari masyarakat di mana terkadang kan kami melayani itu tidak sesuai antrian karena kita lihat kondisi pasien. Beda pasien gawat darurat dengan pasien prioritas. Kalau pasien gawat darurat biasa kita langsung arahkan ke UGD, sedangkan pasien prioritas ada pasien yang di pelayanan rawat jalan tapi dia harus diprioritaskan untuk lebih dulu dilayani. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan itu Bu. Karena banyaknya keluhan jadi ingin diadakan jalur cepat begitu. Jadi pasien-pasien tadi tersebut
akan dilayani melalui loket jalur cepat. Seperti itu, Bu. Baik. Oke deh. Ya, tidak masalah ya. Untuk Jadi ya, kegiatannya kegiatan berapa? Kalau kegiatannya di sini ada 9. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait rencana aktualisasi, kemudian membuat SOP fast track, selanjutnya persiapan pelaksanaan perkenalan sosialisasi terkait pelayanan fast track kepada staf puskesmas dan pasien atau masyarakat. Kemudian yang keempat membuat alur pelayanan fast track. Yang kelima membuat loket khusus jalur fast track. Yang keenam membuat jalur khusus fast track dengan cara memberikan tanda yang disesuaikan dengan kondisi puskesmas. Kemudian yang ketujuh membuat video simulasi pelayanan fast track. Yang kedelapan pelaksanaan penerapan pelayanan fast track, dan terakhir evaluasi proses, yaitu dokumentasi selama penerapan fast track. Ya, itu saja Ibu, mungkin bisa dikoreksi. Ya, jadi nanti ada kegiatan tadi yang panjang itu langsung saja sosialisasi kayak gitu. Karena ada tadi persiapan bla bla bla, langsung saja sosialisasi. Jadi kalau judul kegiatan ini tidak usah terlalu panjang-panjang gitu ya. Jadi misalnya persiapannya langsung saja sosialisasi ini. Kemudian kita punya rancangan harus disetujui mentor. Jangan sampai nanti pada saat seminar mentor yang lebih laju bertanya daripada penguji gitu ya. Banyak yang begitu, pengujinya mentornya lebih sadis bertanya, apa ini dengan Amina? Jadi harus betul-betul disetujui mentornya. Jadi jangan sampai nanti mentornya yang lebih laju bertanya daripada penguji gitu ya. Jadi harus tetap jaga komunikasi dengan mentor supaya bagus nih kita punya rancangan. Iya, nanti kita berproses ya Bu Atika ya. Jadi yang penting sudah teman-teman yang lain juga sudah lihat, sudah dengar ya bahwa oh ternyata ini isunya, gagasannya seperti ini, clear gagasannya, kemudian kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatan itu mencakup 3 hal penting gitu ya. Perencanaannya gitu ya. Dan gagasan yang kita buat itu, perencanaannya itu apa-apa yang kita siapkan gitu ya, kegiatannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasinya. Gitu ya. Intinya ada 3. Ada intinya dari 9 tadi yang disampaikan oleh Bu Atika, itu sebenarnya mencakup ada kegiatan perencanaan, ada kegiatan pelaksanaan, dan ada kegiatan evaluasi. Oke, gitu ya. Ya, silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, yang langsung saja, kalau untuk saya, isu yang saya angkat itu adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan di masyarakat, akibatnya belum efektif penggunaan komunikasi telepati. Nah, untuk tahap kegiatan itu, untuk gagasannya, yang gagasan pemecahan isu itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat dengan menggunakan metode komunikasi telepati. Terus gagasan kegiatan pemecahan isu itu ada 4. Yang pertama melakukan praktik pelayanan sesuai dengan SOP, khususnya komunikasi telepati. Yang kedua itu membuat poster alur tahapan pelayanan dan poster komunikasi telepati sesuai SOP yang ada. Yang ketiga itu membuat jadwal petugas pelayanan setiap bulan. Terus yang keempat itu evaluasi praktik pelayanan yang sesuai dengan SOP. Jadi salah satunya kenapa saya ambil isu ini teropetik, begini Bu, komunikasi saya jelaskan dulu apa sih itu komunikasi teropetik. Jadi tujuan komunikasi teropetik itu kan tujuannya adalah untuk proses komunikasi membina hubungan kerjasama dengan si pasien atau si klien gitu, sehingga kita mengetahui dampak psikologisnya si klien. Nah yang terjadi kalau untuk di puskesmas saya ini kan Ibu, karena baru, sehingga sarana prasarana itu sangat minim sekali. Utamanya kami sebetulnya bukan layaknya puskesmas, tapi Polindes. Cuma karena kecamatan baru, dipaksakan harus ada puskesmas, jadi sarana prasarananya minim. Nah ini banyak sekali yang saya temukan, komplain-komplain dari masyarakat. Nah kalau saya mau ambil sarana prasarana Ibu, ini kan tanggung jawabnya dari OPD.
untuk mengadakan bangunan. Nah, ada alternatif untuk mengubah masyarakat itu. Yang perlu kita utamakan adalah komunikasi, sehingga masyarakat ini paham situasinya. Kami juga memahami ketika masyarakat itu sakit, kami paham situasi psikologisnya, sehingga kenapa mereka ketika tidak dilayani dengan maksimal merasa komplain. Itu sebetulnya ya kami lihat juga situasi dengan puskesmas ada sarana prasarana sedikit, Ibu. Jadi kami mengubah bagaimana caranya komunikasi lebih efektif. Nah, untuk itu ada kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama ada 5, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi. Yang kedua, persiapan alur pelayanan yang sesuai SOP dan secara profesional. Yang ketiga, melakukan proses komunikasi terapeutik yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang keempat, membuat poster tahapan pelayanan sesuai SOP. Yang kelima, membuat jadwal petugas pelayanan setiap bulan. Ini dijelaskan juga dia punya tahapan kegiatan, Ibu. Enggak perlu. Nanti tambahkan lagi satu kegiatan. Kalau itu kan hal yang biasa. Pak Fauzi ya, maksudnya yang Pak Fauzi sampaikan itu adalah sesuatu hal yang biasa gitu ya. Nah, nanti boleh tambahkan lagi satu kegiatan yang kira-kira yang bagus saya tambahkan lagi, Bu ya. Sehingga isu yang tadi itu bisa cepat terselesaikan gitu. Tadi isunya apa tadi itu? Belum optimal pelayanan kesehatan di masyarakat, akibatnya belum efektifnya komunikasi terapeutik, Ibu. Jadi kalau layanan kesehatan kan terlalu luas gitu ya. Layanan kesehatan itu kan luas sekali cakupannya gitu ya. Jadi mungkin dipersempit dia punya isu, sehingga nanti kalau seperti itu kan, banyak sekali yang harus dilakukan kalau langsung belum optimalnya layanan kesehatan gitu. Jadi nanti isunya lebih lebih spesifik gitu ya. Jadi layanan kesehatan dalam komunikasi boleh lah gitu ya. Nanti dirubahlah kalimatnya sehingga nanti tidak terlalu luas. Kemudian dilihat ini isunya luas sekali, terus yang dibuat dalam kegiatan kok sederhana gitu ya, sederhana sekali gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal dirubah sedikit lah itu kalimat isunya. Ya, pelayanan kesehatan khususnya di dalam komunikasi apa tadi Ibu tidak terlalu jelas dengarnya. Gitu. Tapi nanti kita bisa komunikasi intens nanti ya. Jadi teman-teman boleh ini tadi 2 sudah tampil gitu ya. Jadi nanti kayak Pak Fauzi gitu ya. Oh, ini belum optimalnya layanan kesehatan. Layanan kesehatan itu banyak. Benar enggak? Banyak kan? Nah, jadi ambil spesifiknya yang mana yang sesuai tusi jabatan saya gitu ya. Nah, ambil gitu nanti kegiatannya kalau kegiatannya sudah ada tinggal menyesuaikan nanti isu yang di atasnya. Bisa ya? Pak Fauzi ya? Jadi bisa. Nanti teman-teman boleh nanti kita tetap komunikasi dalam makanya Ibu bilang tadi bikin nanti grup WA-nya, boleh nanti tanya, nanti boleh share juga tulisannya di di WA-nya atau nggak usah tulis di WA deh, kan ini ada penugasan rancangan kan, ada penugasan rancangan kan yang diupload gitu ya, nanti setelah Ibu baca nanti Ibu kasih masukan ke masing-masing ya, Ibu kasih masukan gitu. Tapi nanti bisa nanti WA Ibu, WA di grup, Bu, saya sudah masukkan ini tugas saya saya sudah upload Bu, supaya Ibu bisa buka, Ibu baca, nanti Ibu kasih masukannya di grup WA-nya. Kan kalau di penugasan Ibu belum bisa kasih masuk ininya kan, catatan-catatannya, kecuali teman-teman uploadnya di ada upload rancangan aktualisasi kan? Ada tempat mengupload rancangan aktualisasi, benar kan? Ada ya? Nah, di situ Ibu bisa kasih catatan juga. Kalau nanti Ibu pakai masuknya lewat coach gitu. Kalau yang biasa kan masuknya lewat tutor gitu ya. Penugasannya nanti Ibu masuknya lewat coach. Ada ya? Ada di ini upload rancangan aktualisasi ada kan? Ada kan? Izin Bu, yang ditugas maksudnya kan ada di hari ini itu saya lihat di Kolabja ada tugas tentang menyusun rancangan aktualisasi. Maksudnya di situ Bu.
Iya. Iya, ada kolom uploadnya. Ada kolom uploadnya. Nah, nanti teman-teman upload, tapi kan Ibu nggak bisa kontrol nih kapan teman-teman uploadnya gitu. Nanti kalau misalnya boleh kasih masuk di grupnya gitu ya, di grup Bu, saya sudah upload, jadi Ibu bisa baca gitu ya, Ibu baca, nanti Ibu kasih masukan apa yang mesti diperbaiki. Boleh ya? Nanti supaya nanti pas nanti kita ketemu lagi, itu sudah bisa ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Jadi ya bisa saja nanti pada saat nanti presentasi masih ada perbaikan juga, bisa kita perbaiki lagi. Ya. Jadi berproses kita memperbaiki kita punya rancangan. Oke deh, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi nanti silakan nanti teman-teman susun sedemikian rupa sehingga nanti isunya jangan terlalu luas tadi yang seperti Pak Fauzi, belum optimalnya layanan kesehatan misalnya, tapi sangat luas gitu ya. Lebih spesifik sehingga nanti karena nanti ada penilaian relevansi kegiatan dan isu. Ya kan? Ada relevansi kegiatan dengan isu. Nah, kalau misalnya Bu Atika tadi itu kena tuh relevansi kegiatannya dengan penyelesaian isu. Ya kan? Kalau teman-teman sambil dengar tadi walaupun saya tidak membacanya, ini ada relevansinya nih gitu ya. Nah, kalau Pak Fauzi tadi relevan tapi kurang gitu, benar kan? Membangun alur layanan gitu ya, itu di atas belum optimalnya layanan kesehatan gitu ya, ya kan? Apanya relevansinya belum pas gitu ya, ya jadi nanti diperbaiki lagi. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu betul-betul menggambarkan penyelesaian isu yang ada kita cantumkan di atas. Bisa ya teman-teman ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan lagi sebelum kita bubar jalan? Izin Bu bertanya. Ya, silakan. Bu mau tanya sejauh mana gagasan pemecahan masalah yang kita lakukan itu menyelesaikan isu-isu tersebut, Bu? Ada enggak batasan, maksudnya macam saya kan isu yang saya angkat itu kurangnya pengetahuan kesehatan gigi kepada pasien yang datang berkunjung ke poligigi. Nah, itu indikator apa yang dikatakan harus berhasil, maksudnya? Nah, iya, jadi itu, makanya gimana? nanti teman-teman berarti harus menyusun tools measurement-nya, pengukurannya. Kalau misalnya tadi Pak Made, kurangnya pemahaman, apa? Kurangnya enggak suaranya enggak terdengar tadi. Ulang Pak Made. Kurangnya pengetahuan kesehatan tentang kesehatan gigi dan mulut pada pasien yang datang berkunjung ke poligigi ya, rumah sakit. Jadi kalau kita mau berhasil, nanti teman-teman boleh misalnya ada di situ misalnya ada kegiatan edukasi misalnya ya. Nah, sebelum kegiatan edukasi ada namanya kita bikin kayak pretest gitu ya. Mengukur pemahaman awal. Nah, setelah kita bikin tools evaluasinya gitu ya. Kita misalnya kita mau meningkatkan pemahaman mereka. Kan kita tidak tahu pemahaman yang mau ditingkatkan apa. Ya. Benar enggak? Nah, jadi kita teman-teman bikin indikatornya. Pemahaman apa yang Anda inginkan diketahui, yang dipahami oleh masyarakat tentang gigi misalnya. Anda tulis dulu, bikin dulu toolsnya, alat ukurnya, alat ukur before and after-nya gitu ya. Kan kita ini bekerja ini kan before-nya seperti ini nih Bu, gini kondisinya sekarang ini before-nya Bu. Selama 1 bulan Bu, saya dengan ide gagasanku, dengan kegiatan yang saya lakukan, nanti endingnya afternya seperti ini. Jadi nanti pada saat seminar di akhir, teman-teman itu bisa menampilkan before-nya seperti ini Bu, after-nya seperti ini Bu. Nanti kalau Pak Made, begitu juga. Before-nya gitu ya, hasil ukuran saya sementara bahwa tingkat pemahamannya misalnya ya kita bikin 50 item gitu yang harus dipahami oleh masyarakat. Dari 50 mereka cuma paham 10 misal. Berarti istilahnya mereka punya pengetahuan dinilai 20 gitu. Nah, setelah kita edukasi, kita sosialisasi, macam-macam lah kita bikin ya kegiatan-kegiatan kita dengan ide gagasan kita. Pada saat kita ukur terakhir, di evaluasi terakhir misalnya gitu ya, kita setelah kegiatan edukasi kita lihat apa peningkatannya. Oh, ternyata setelah kita bikin treatment ya perlakuan ya selama 1 bulan ternyata meningkat
Dari 50 tadi, mereka sudah paham jadi 45 misalnya. Ada yang sudah 40, ada yang jadi 50 gitu ya. Jadi kita bikin itulah masuk di report kita, evaluasi kita terakhir. Bahwa dengan ide gagasan saya seperti ini, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan mereka tentang gigi misalnya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman, begitu juga nanti teman-teman yang guru, peningkatan hasil belajar gitu. Nah, itu harus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan belajar dengan multimedia, dengan multimetode, dengan apa segala macam gitu. Nah, begitu juga nanti Pak Fauzi. Belum optimalnya. Optimalnya itu seperti apa? Nah, kan gitu. Nah, jadi makanya nanti disusun kasih bagus itu. Jadi belum tersedianya alur layanan, belum apa-apa, pokoknya gitu ya. Jadi nanti pas di afternya tersedia alur layanan, tersedia ini gitu ya. Nah, kalau itu gampang ngukurnya, tinggal difoto, oh ini ada nih. Kalau yang pemahaman kan tidak bisa kita tunjukkan. Pemahaman harus kita tunjukkan dalam bentuk questionnaire atau apa gitu ya, instrumen penilaian. Kalau yang sarpras yang belum ada kan kita tinggal foto. Ini before-nya belum ada nih, tempelan-tempelan di dinding nih. Belum ada nih alur-alur layanannya belum ada nih. Sekarang ada nih, kita tampilkan. Nah, itu ada before and after-nya untuk mengukur keberhasilan kita ya di dalam penyelesaian isu yang diangkat. Bisa ya, teman-teman ya? Jadi nanti harus dipikirkan itu. Peningkatan motivasi belajar. Motivasi itu meningkat tidak dalam 1 bulan. Apa yang bisa ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi. Nah, ribet kan? Itu kan ribet tuh. Ya, nanti pengujinya ini benar nggak meningkat? Apa buktinya? Kalang kabut kita nanti. Kalang kabut kita. Bagaimana caranya mengukur motivasi? Makanya teman-teman itu betul-betul memilih isu yang prioritas dan mampu membuat gagasan-gagasan, kegiatan-kegiatan yang kegiatannya itu akhirnya bisa terukur. Ya, kegiatan-kegiatan itu bisa terukur, measurement. Jadi bisa terukur nanti hasilnya. Oke, bisa ya? Oke, nanti kita bisa komunikasi lanjut ya. Jadi nanti teman-teman susun dulu, kasih bagus-bagus. Jangan lupa Ibu sampaikan tadi harus disetujui mentor. Itu yang saya bilang tadi. Jangan sampai mentor lebih laju. Ya, ini penguji batanya pakai naik motor. Ya, DP mentor batanya pakai oto gitu ya. Ya akhirnya astaga. Jadi nanti si penguji bilang ini sebenarnya siapa yang penguji, siapa yang mentor gitu ya. Jadi teman-teman harus bagus komunikasinya dengan mentor, apalagi kayak Nur Atika tadi mau bikin ini, mau bikin itu. Itu mentor harus setuju karena itu pasti menggunakan yang namanya uang, dana dan sebagainya, menggunakan sumber-sumber daya kantor. Gitu ya. Jadi kalau mentornya bilang apa mau dibikinin Nur Atika, jadi akhirnya kita yang punya ide kreatif, misalnya gagasan kita sudah bagus ternyata tidak didukung, kan sia-sia juga, ya kan? Makanya nanti usahakan itu komunikasi dengan mentor bagus gitu ya. Jadi kalau ibu itu asal mentormu sudah setuju, ibu tinggal mengikut gitu ya. Ibu tinggal mengikut. Oh ini sudah aman, ini sudah, silakan ya. Tinggal nanti ibu mendampingi teman-teman melihat. Jadi ibu di sini istilahnya tugas ibu hanya memotivasi. Ya, memotivasi teman-teman untuk melakukan yang terbaik dalam waktu 1 bulan ini. Ya, karena dalam 1 bulan ini istilahnya teman-teman masuk ke laboratorium namanya, ya, masuk dalam laboratorium, kita melatih diri menyelesaikan isu dengan 3 pendekatan, bahwa isu-isu yang ada ini bisa kita selesaikan dengan pendekatan WOG, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ada tahap kegiatan saya harus bisa menerapkan namanya nilai-nilai aneka, gitu ya. Itu yang kita mau praktekkan dalam 1 bulan ini, bahwa teman-teman dibentuk menjadi orang-orang yang peduli dengan lingkungan kerja. Ada isu yang berkembang, saya harus peduli, saya harus analisis, saya harus carikan solusinya, seperti itu. Dan saya harus bangun karakter saya dengan menerapkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Itu yang kita mau latih dalam 1 bulan ini. Nah, mau dilihat apakah teman-teman berhasil ya menerapkan nilai, apakah teman-teman berhasil menyelesaikan isu yang ada. Nah, itu akan kita lihat gitu ya, akan kita berikan penilaian. Bisa ya teman-teman semua ya? Oke deh, pokoknya semangat semuanya.
ini tak terasa deh waktu berlalu, akhirnya pas tiba-tiba, alhamdulillah Ibu sudah selesai seminar Ibu, ternyata sudah selesai juga ini latsar ini Bu ya. Pokoknya tiba-tiba saja sudah astaga sudah selesai ya latsar ini, nanti tiba-tiba nanti ada yang tiba-tiba ayo dong kita buka kolabjar, padahal kolabjar so tutup gitu. Kita buka kolabjar, kita mau join link, kapan kita mau join link lagi, join di Zoom lagi. Nah, seperti itu. Tidak terasa tuh ya waktu akan berlalu dengan begitu cepatnya. Tinggal teman-teman yang harus manage dirinya masing-masing ya, jaga kesehatan, jangan sampai sudah mau seminar besok baru mau selesai ya. Pokoknya manage time-nya. Ya, manage time-nya, manage job-nya gitu, manage diri juga jaga kesehatan supaya pada saat tampil kita dalam kondisi yang fit. Gitu ya teman-teman ya. Akhirnya 10.30, hampir 1 menit lagi. Tak terasa ini ya. Jadi nanti insya Allah kita always keep in touch ya teman-teman. Kita tetap berhubungan sampai nanti kita ketemu lagi nanti di Juni ya. Kita akan tampil. Saya kira cukup dari Ibu ya, teman-teman semua. Semangat semua. Ibu akhiri pembelajaran di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Asri. Terima kasih Ibu. Ketemu lagi nanti ya. Pak Asri, saya leave room dulu ya. Siap, Bunda. Oke, silakan. Terima kasih kepada Bu Dokter, rekan-rekan. Begitu beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Dokter Asmina tadi tentang pembimbingan kepada para peserta, ya diharapkan tentunya bisa ya, karena kita sebentar lagi beberapa hari ke depan kita belajar untuk persiapan ujian ya. Nah, jadi diharapkan para peserta bisa menerima dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dokter tadi. Demikian ya, karena kita langsung bergabung ke room besar ya. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dokter sekali lagi, kepada rekan-rekan kita langsung bergabung ke room besar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.